mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian skripsi atas nama Nur Ramadhaniati kita mulai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa untuk penguji utama kami persilahkan nanti waktunya ya 15 menit ya. Kemudian juga Ibu Sadah selaku pembimbing 2, kita minta juga nanti waktunya 15 menit ya. Dan kepada Saudari Nur Ramadhaniati, mana nih orangnya? Ya Pak, jadi di sini saya Nur Ramadhaniati dengan judul skripsi Teknik Guru Kelas dalam Menangani Anak Hiperaktif di SDN Banwanyar 4, Banjarmasin. Di sini latar belakang saya ada, menurut Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan demikian berarti semua individu berhak mendapatkan pendidikan yang sama, baik individu yang normal maupun yang memiliki kelainan seperti anak berkebutuhan khusus atau ABK. ABK tidak selalu anak yang kekurangan fisik, akan tetapi anak yang sulit berkonsentrasi dan hiperaktif juga dapat dikatakan sebagai anak ABK. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian dan pendidikan yang layak sama seperti anak normal lainnya. Dalam pemenuhan hak pendidikan atas anak berkebutuhan khusus, maka dicetuskan sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Idealnya sekolah harus mampu memfasilitasi pembelajaran bagi semua siswa termasuk anak yang hiperaktif, sehingga guru dapat memberikan terapi dengan menggunakan teknik yang baik dan sesuai dalam bimbingan belajar. Guru yang profesional harus mempunyai berbagai macam teknik dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi pada lingkungan pembelajaran dan pihak peserta didik. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait teknik penanganan dan kendala serta solusi penanganan yang digunakan untuk anak hiperaktif, dan peneliti mengambil judul penelitian Teknik Guru Kelas dalam Menangani Anak Hiperaktif di SDN Banwanyar 4, Banjarmasin. Kemudian di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, anak hiperaktif tidak bisa maksimal mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik, konsentrasi yang mudah terganggu oleh hal-hal lainnya, sehingga sulit untuk menerima materi yang diajarkan untuk anak hiperaktif. Yang kedua, anak hiperaktif rentan konsentrasinya sangat pendek, mudah bingung dan pikirannya selalu kacau, sering mengabaikan perintah atau arahan, sering tidak berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di sekolah, dan sering kesulitan mengeja atau meniru ejaan huruf. Kemudian di sekolah anak hiperaktif akan bertingkah laku sama seperti di rumah dengan perilaku mengacunya. Kemudian ada fokus penelitian. Di sini saya mengambil 2 fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana teknik guru kelas dalam menangani anak hiperaktif di SDN Banwanyar 4, Banjarmasin. Yang kedua, apa kendala dan solusi yang digunakan guru kelas menangani anak hiperaktif di SDN Banwanyar 4, Banjarmasin. Kemudian ada pula tujuan penelitian saya. Yang pertama, untuk mengetahui teknik guru kelas dalam menangani anak hiperaktif di SDN Banwanyar 4, Banjarmasin. Yang kedua, untuk mengetahui kendala dan solusi yang digunakan guru dalam menangani anak hiperaktif di SDN Banwanyar 4, Banjarmasin. Kemudian ada pula manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, sebagai kontribusi pemikiran dalam merumuskan pendidikan yang lebih baik, khususnya bagi alma mater dan dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pendidikan. Kemudian untuk landasan dan acuan pada penelitian selanjutnya yang terkait. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, untuk
mengetahui teknik guru kelas dalam menangani anak hiperaktif. Kemudian hasil penelitian dapat dijadikan tolak ukur dan bahan pertimbangan guna melakukan pembenahan serta koreksi diri bagi pengembangan profesionalisme dalam melaksanakan tugas profesinya. Kemudian ada penegasan istilah, yang pertama teknik, dan yang Lanjut kedua aja saya lanjut ya, kebanyakan itu waktunya. Lanjut ke proses pengumpulan data, gimana teknik pengumpulan datanya? teknik pengumpulan data saya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data saya menggunakan Yang pengumpulan jadi data. subjeknya siapa? Subjeknya siapa? Subjeknya guru kelas 3 dengan guru pembimbing khusus kelas 3. Kemudian ada metode penelitian. Di sini Kamu tidak urut orang dari awal sampai seterusnya sistematis gitu ya. kemudian ada sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data ada wawancara dan dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data, pengumpulan data, pengelompokan data, menyimpulkan data, dan pengujian keabsahan data itu member check, meningkatkan kecermatan dalam penelitian dan perpanjangan pengamatan. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama hasil penelitian diperoleh teknik yang dilakukan. Kamu itu nanti hasil penelitian kok kesimpulannya nggak ada, kesimpulannya aja langsung dah. Kesimpulannya yang pertama, berdasarkan hasil penelitian teknik guru kelas dalam menangani anak hiperaktif di SDN Banwanger 4 Banjarmasin, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, teknik dilakukan guru untuk menangani anak hiperaktif, yaitu menempatkan anak hiperaktif di bangku paling depan. Yang kedua, menegur kalau anak hiperaktif membuat kesalahan dan jangan menyuruh anak hiperaktif maju ke depan kelas. Yang ketiga, keras dan tegas dalam mengajari anak hiperaktif tersebut. Yang keempat, anak hiperaktif harus berkeliling lapangan sebelum memulai pembelajaran. Yang kelima, membiarkan anak hiperaktif melakukan apapun yang dia suka. Dan yang keenam, jika anak hiperaktif mengamuk, guru harus segera mengambil tindakan. Kemudian ada kendala yang dialami guru dalam menangani anak hiperaktif. Yang pertama, kabur dan mengamuk yang menyebabkan kekacauan dalam kelas. Yang kedua, mudah bosan dalam pembelajaran. Yang ketiga, anak hiperaktif yang suka kesana kemari, tidak bisa diam di tempatnya. Yang keempat, fokus perhatian si anak terhadap guru kurang, sehingga solusi yang guru lakukan yaitu paling diutamakan adalah kesabaran. Selain itu juga memberikan layanan khusus kepada anak hiperaktif, kemudian mengatur posisi duduk seperti menempatkan anak hiperaktif tersebut di depan dan berdekatan dengan guru, yang gunanya anak hiperaktif tersebut mudah memperhatikan pembelajaran dan mudah untuk diawasi oleh guru. Cukup? Habis? Sekian, terima kasih. Ya, makasih Nur Ramadhaniati sudah menyampaikan mungkin secara ringkas. Tadi nggak ada gambarnya, ini udah kelihatan ya, ada. Cuma ini ada dua nih, saya bingung ini. Ini ada dua punya kamu. Yang mana ini? Ya. Nah, kenapa bisa dua? Ya. Baik, kita lanjutkan. Karena Ibu Nana adalah sebagai penguji utama, maka kami persilakan pada Ibu Nana untuk memberikan masukan, saran, dan juga pertanyaan. Nah, tetapi saya kira kita berharap bahwa karena dipublikasi, dilihat orang, itu harus memenuhi syarat kriteria ilmiah. Nah, karena itu saya kira ini yang paling pertama ini masukan saran dulu ya, karena pembimbing bisa aja tidak terlewati gitu ya, karena juga bimbingannya hanya lewat online dan juga punya keterbatasan, pasti ada yang kelewatan. Nah, karena itu mungkin ada perbaikan saran, saya kira itu yang pertama. Yang kedua juga mohon kalau memang ada pertanyaan silakan. Untuk gunakan waktunya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abidin yang sudah memberikan kesempatan kepada Ulun untuk memberikan
baik berupa apapun dalam karya ilmiah yang dilakukan oleh Nur Dani Rahmadiati ya. Di sini mungkin memang kendala di dalam proses daringnya untuk memahami. Cuman karena kita memiliki mendapatkan materi sebelum skripsi ini sebelumnya, tentunya mungkin akan memudahkan. Baik, mungkin yang ulun cermati untuk anak Rahmadiati ini, di sini ada latar belakang yang kamu ambil dalam memilih penelitian, atau adalah profesional di sini. Nah, mungkin yang Ibu tanyakan, yang kamu maksud di sini berkaitan dengan kamu kan ada menulis itu juga di halaman 4 kalau nggak salah ya, atau 5 kalau nggak salah, bahwa di sini juga menyebutkan bahwa lingkungan yang berperan di sini adalah lingkungan rumah, sekolah, dan sikap orang tua. Kalau menurut Ibu ya, apakah kamu mengutip itu ada kaitannya dengan penelitian yang kamu tulis dalam hal ini? Mungkin itu minta penjelasan. Halaman 5 kalau nggak salah kamu bisa lihat tuh, lingkungan yang berperan di sini adalah lingkungan rumah, sekolah, dan sikap orang tua. Namun di semua tulisan di atas, latar belakang itu kan sebenarnya kamu memilih judul tentang teknik guru dalam menangani anak hiperaktif dalam hal ini. Nah, sedangkan di sini kamu mengutip bahwa ada membahas tentang orang tua. Nah, mungkin alangkah baiknya apa pertimbangan kamu waktu memasukkan itu, dan apakah itu karena kamu melakukan kemudian itu juga kamu mengutip menjadi latar belakang kamu adalah penelitian dari yang ditemukan oleh Yayu Yuliana ya kalau nggak salah tuh, bahwa di situ kamu bilang dia sudah melakukan penelitian, ada beberapa teknik yang dilakukan oleh guru dalam menangani anak hiperaktif, yaitu macamnya kamu tulis di situ, melakukan perjanjian dan berbagainya gitu loh. Nah, apakah sebenarnya kamu temukan di lapangan hal-hal seperti itu dilakukan sudah oleh guru kelas yang tentunya kasusnya kamu ambil satu anak kalau nggak salah ya, namanya Edo, Ibu sempat baca itu kelas 3 SD ya kalau nggak salah, itu sambil kemarin bacanya. Nah, itu sama yang diterapkan oleh semua guru standar yang kamu baca dari jurnal itu. Jurnal yang kamu ambil di situ, jurnalnya Yuliana ya, Universitas Islam Indonesia Negeri Maulana Malik Ibrahim ya, itu kamu. Apakah ada persamaan yang tentunya melatar belakangi penelitian kamu tadi untuk mengambil penelitian kamu tentang teknik guru kelas dalam menangani anak hiperaktif tadi. Itu saja mungkin dulu pertanyaan Ibu ya, mungkin bisa dijawab kepada terima kasih. Ya, silakan langsung Nur Rahmadiati, ada 2 poin saya kira latar belakang karena kamu bicaranya penelitian tentang guru kelas, padahal ada juga nih keterlibatan orang tua, itu kenapa itu yang melatar belakang itu saya kira yang tanyakan Ibu. Dan juga penelitian orang lain, apakah ada kesamaan? Iya betul sekali. Gimana tuh? Silakan. Halo, Nur Rahmadiati. Iya, Pak. Iya, silakan langsung dijawab. Iya, untuk di latar belakangnya itu sebenarnya jadi saya meletakkan sikap orang tua itu dan lingkungannya itu sebenarnya sangat berpengaruh karena dari sikap anak hiperaktif yang suka mengamuk itu tergantung juga terhadap lingkungan dan orang tuanya. Jika lingkungannya itu tidak mendukungnya, seperti orang-orang kayak senang mengganggu dia, itu akan berpengaruh sekali dengan anak hiperaktif tersebut. Itu pula yang menyebabkan anak hiperaktif itu mengamuk. Kemudian untuk kesamaan dari penelitian Yayuk ini sebenarnya tidak ada persamaan, tetapi punya yang Yayuk Yuliana ini bisa dijadikan referensi bagi guru-guru di SDN Banyuanyar 4 dalam
mengembangkan wawasan mereka terhadap teknik yang digunakan oleh guru yang ada di jurnal Yayuk Yuliana ini dengan seperti di awal proses pembelajaran itu kayak melakukan perjanjian di awal seperti itu. Enggak, sebentar. Maksudnya yang dari jurnal tadi kan itu teori-teori. Sekarang di SD apa? SD apa itu? Benua Anyar itu Anda dilakukan hal-hal yang ya mungkin ada kemiripan-kemiripan, ada enggak yang kamu temukan dari hasil wawancara? Tidak ada, Pak. Enggak ada ya? Ya silakan aja lah kalau nggak ada, tapi kan di kesimpulannya tidak dimasukkan, itu harus kau masukkan di kesimpulan akhirnya. Itu tidak ada, Pak. Jadi di abstraksi skripsinya itu tidak ada menyampaikan bahwa tidak ada itu, karena dia mengaitkan latar belakang itu sebuah jurnal. Tentunya di abstraknya juga harus dicantumkan bahwa dari latar belakang itu kamu menemukan penelitian kamu tidak diberlakukan di sekolah ini gitu loh. Itu yang ya Naramadianati, saya kira gini, memang ini kita orang-orang yang ada di SD Banyuanyar itu kan nggak tahu apa-apa yang dilakukan oleh guru-guru yang menangani anak hiperaktif berdasarkan jurnal. Ini anggaplah orang-orang di sana nggak tahu sama sekali. Dan begitu wawancara, ya memang bisa saja terjadi gitu, ketidaktahuan itu. Ya. Tapi seandainya dia membaca, memang kalau guru-guru yang begitu proaktif, saya kira mereka harus baca berbagai jurnal sehingga kalau ada anak hiperaktif menanganinya seperti ini. Sehingga begitu kamu tanyakan apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar, kalau ada anak yang ngamuk misalnya atau apa, nah itu akan muncul saya kira ya. Tapi ya oleh karena itu saya masukkan saran bahwa nanti di jurnal itu ada, tapi di hasil penelitian kamu tidak ada yang itu, nah ini bisa dibahas saja lah saya kira ya di pembahasan. Ya, kenapa itu jadi kok nggak ada. Nah. Ya, di pembahasan juga tidak kamu tuliskan itu, Pak. Jadi di pembahasan dia itu tidak dituliskan. Harusnya ketika kamu ngambil teori itu, di pembahasan kamu sampaikan juga bahwa di sekolah itu, seperti yang kamu sampaikan tadi, kamu tulis di pembahasannya. Pada pembahasan tidak kamu cantumkan itu. Mungkin itu ya, sementara. Ya, cukup Ibu Nana. Ya, cukup. Tapi tambah satu, Pak, yang masalah itu tadi. Yang argumennya Rahmadiati tadi masalah itu ya. Masalah anak tadi, lingkungan. Iya. Kalau Ibu sarankan sih, karena ini antara teorinya Siddhartha dengan teorinya Eric Taylor itu tidak nyambung. Nah, lebih bagus kamu hapus aja lingkungan berperan di sini agar tidak ini kan ini karya ilmiah ya. Jadi agar tidak ada, ini kan tidak ada kaitannya. Kali kamu bicara tentang teknik guru kelas, tapi di sini kamu bicara tentang lingkungan. Memang betul semua faktor lingkungan mempengaruhi. Namun kan dalam hal ini kami membahas pada teknik guru dalam kelas itu saja. Masalah kasus hiperaktif itu sudah seperti itu kondisinya. Jadi kamu tidak usah lagi ungkap di sini. Itu sih saran Ibu ya untuk ini yang itu yang. Ya. Masih Bu Nana. Supaya nyambung. Ya, jadi begini, saya kira supaya nyambungnya itu tadi ya, memang anak hiperaktif ini untuk bisa berhasil dalam menanganinya, memang tidak bisa lepas dari orang tua. Memang ini kalau dilihat ini nggak nyambung antara orang tua, padahal ini guru kelas. Tetapi keberhasilan di kelas ini ada kaitannya dengan bagaimana kemampuan orang tua membimbing. Oleh karena itu nanti itu bisa aja dimasukkan di pembahasan. Ya, pembahasan bahwa orang tua itu ya punya peran ini sehingga nyambung. Kalau kalau sepakat itu di pembahasan dimasukkan itu lingkungan dan itu ya betul. Ya, jadi begitu nanti dimasukkan di pembahasan, malah temuan-temuan dari orang lain yang juga memang cukup bagus itu bisa jadi ini saran ya, karena saran itu bisa diperoleh dari hasil pembahasan. Nah, jadi itu bisa masuk ke saran, jadi nyambung lah gitu ya. Mohon maaf, saya juga ini Rahmadianati ada membuat
solusi itu doubling dengan teknik, ya. Ini sekalian ya, masih ingat ya. Solusinya misalnya teknik dalam menangani anak hiperaktif katanya. Apa tekniknya? Saya masih ingat di awal tuh, menaruh siswa itu duduk di depan, dekat dengan guru. Tetapi begitu disolusi, kok balik lagi itu? Ya, betul, Nah, Pak. balik lagi itu. Kalau begitu, apa gunanya? Artinya dia tidak menerapkan ya. Padahal di awal tekniknya menerapkan itu anak hiperaktif ditaruh di depan dekat guru. Tahu-tahu solusinya itu lagi. Seharusnya itu muncul itu ya. Karena itu sudah diterapkan. Itulah yang dilakukan, bukan solusi lagi. Nah, nanti kamu harus cari itu. Ada kendala yang mana mungkin lah. Kendala yang mana? Misalnya aja anaknya ngamuk. Nah, kalau anak ngamuk ini mungkin cari solusinya yang lain. Nah, ini perlu pendampingan guru yang khusus. Kalau sudah yang sangat keras gitu ya, anak ngamuk, itu guru kelas nggak bisa lagi nangani. Maka itu diserahkan kepada guru pendamping khusus. Nah, itu solusi sebenarnya mungkin ya. Kalau memang jangan doubling yang diterapkan guru, tahu-tahu solusinya itu lagi muncul. Nah, itu jangan ya kira ya. Nah, ya ini mumpung masih ingat gitu ya. Silakan Bu Sadah. Silakan Bu Sadah untuk memberikan masukan. Begini, sementara menunggu Pak Saupi, biar saya aja yang memberikan berkomen ya. Ya, Esti, suara saya kedengaran? Iya, Pak. Oh ya. Saya akan lanjutkan, biar aja sambil nunggu Ibu Sadah, saya lanjutkan. Yang pertama saya mengenai makalah kamu, saya akan tampilkan dulu dah. Nah, ini kita lihat dulu di abstrak. Nah, di abstrak itu sudah saya tanda-tandai semuanya ya. Ini banyak tulisan-tulisan. Kalau serta itu biasanya setelah yang ketiga. Nah, ini penelitian bertujuan untuk apa? Ada 2 aja kan? Nah, itu serta, itu dibuang saja saya kira. Kemudian ada lagi ini, nah itu sama juga saya kira. Kemudian ini kata kunci ini mungkin perlu dipertimbangkan karena judulnya teknik guru kelas. Nah, ini guru kelas itu yang mana harus tahu juga saya kira. Betul. Nah, ini teknik beraktifnya, padahal teknik guru kelas. Nah, berarti orang harus tahu nih guru kelasnya yang mana. Nah, di SD kan punya ciri khas itu ya. Nah, itu juga mungkin saya kira bisa dimasukkan ya. Kemudian di kata pengantar, ini digabung aja ya. Maksud digabung itu urut seperti 1, 2, dan 3 itu nah. Ya. Jadi ini diratakan. Ya, diratakan supaya 1, 2, 3, 4 tuh lurus, bagus gitu ya. Nah, ini juga ada menyempurnakan, melaksanakan Banjarmasin itu ke kiri. Jadi harus rata 1, 2, 3, 4, 5-nya. Kan supaya agak bagusan gitu ya. Nah, kemudian daftar isi ada di lampiran. Nah, daftar tabel oke. Tapi daftar lampiran, nah ini samakan aja. Seperti daftar tabel bikinnya ini ditaruh di atas ya. Ngerti enggak? Enggak. Ini kayak di ini. Nah, ini tabel. Kamu kan udah tulis lagi tabel-tabel dan sebagainya. Nah, dibikin sama seperti itu ya. Kira-kira konsisten gitu ya. Kemudian ada ini istilah. Kalau di awal kamu menggunakan anak hiperaktif itu bisa juga dengan kata lain yang ADHD ya. Nah, karena judul kamu itu anak hiperaktif itu sama aja dengan ADHD dalam kurung apa gitu. Nggak usah lagi gunakan ADHD, tetapi selalu anak hiperaktif. Karena judulnya anak hiperaktif. Nah, punya kamu
saya kira di mana itu masih ada itu ya. Jadi penggunaan ADHD boleh saja sekali di atas, artinya orang tahu ADHD itu apa, anak hiperaktif itu sama seperti itu, gitu ya. Nah, jadi jangan dicantumkan selalu seperti itu. Nah, kemudian halaman berapa nih saya catat? Bentar. Tabel. Ada tabel 41, 42. Bentar cari. Ini ada sesuatu yang agak aneh ya. Nah, ini kan ada ADHD semua ya. Jadi itu diganti saja anak hiperaktif. Ya. Kalau ADHD terbajak jenis. Ya, di awal boleh saja nggak apa-apa itu. Cuma dilanjutnya. Nah, ini ada tabel nih. Tabel 1 itu jumlah guru ya. Jumlah guru ada GPK, nah ada. Nah, yang jadi permasalahan ini, kamu kan penelitian di 3 nih. Di 3. Edo itu hanya di kelas 3 katanya. Nah, kemudian ini ada ABK-nya. ABK ini kalau dilihat, ini apakah kamu yang salah nih? ABK itu kelas 3 dan kelas 4 yang paling banyak ya. 4 di kelas 3, kelas 4 itu ada 6. Tapi GPK-nya, nah coba lihat di GPK, malah justru paling sedikit, 2. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal di 3 dan 4 itu paling banyak ABK-nya. Nah, ini jadi harus jeli. Masa orang membimbing, misalnya GPK-nya banyak, misalnya, tapi nggak ada orangnya sedikit. Nah, coba kalau di 3, 4 itu GPK-nya 4 dan 6. Siswa ABK-nya 4 dan 6. Padahal GPK-nya hanya 2. Di kelas 1 malah 3, di kelas 4 ada, di kelas mana ada yang 0 kalau misalnya ada yang 0 tadi. Nah, ini kelas 5 0, nggak ada ABK. Siapa yang dibimbing oleh guru GPK-nya? Kelas 5. Mana kelas 5? Nah, ini ada 3. GPK, jumlah GPK ada 2 gitu ya. Nah, GPK-nya 2, siapa yang dibimbingnya? Nah, sebenarnya yang ada ABK, GPK-nya ada. Nah, jadi ini pertanyaan saya, tolong dicocokkan. Gimana ini? Ini harus kamu sinkronkan. Nanti ketahuan orang datanya salah ini. Tidak sinkron. Ya. Nah, kemudian kesimpulan tadi, ada kesimpulan. Oh, bukan pembahasan nih, saya cari di pembahasan. Pembahasan teknik guru kelas, pembahasan. Nah, ini pembahasan. Ini mungkin yang paling bagus itu gini. Ini juga mungkin kemarin agak kurang pas ini. Jadi penelitian kamu itu bagaimana cara membimbing, menangani. Jadi kalau ada indikatornya apa? Nah, lalu guru itu melakukan apa? Nah, guru itu melakukan apa? Guru di sini bisa guru kelas, bisa GPK. Jadi ada indikator misalnya gini, mobilitas yang tinggi. Nah, mobilitas yang tinggi. Kalau mobilitas yang tinggi itu apa yang dilakukan guru? Mungkin tadi dia duduk di depan, dekat guru. Nah, itu yang cara guru menangani. Nah, jadi ada indikator supaya kita itu bertanya dengan guru, jangan lepas dari yang kita ingin cari jawabannya. Misalnya proses belajar mengajar. Pada saat proses belajar mengajar itu, apa yang dilakukan guru ya terhadap anak hiperaktif? Apakah itu guru kelas ataupun GPK? Nah, sehingga dari sana nanti ini ada kamu sudah di pembahasan bikin kesimpulan kalau tidak salah ada. Nah, ini boleh ini di pembahasan mungkin sudah muncul ini. Karena nanti dari yang 1 sampai 6 ini diambil kesimpulan di hasil penelitian di bab 5. Memang ini. Cuma untuk mendapatkan 1, 2, 3, dan 4, dan 6 ini, itu awalnya adalah di hasil penelitian. Nah, jadi mungkin nanti kita konsultasi lagi, diperbaiki supaya lebih tajam. Jangan nanti menjawab pertanyaan ini kemana-mana lari, nggak pas, tidak fokus gitu ya. Ya. Nah, kemudian, seperti yang saya katakan tadi, halaman 48, 48. Oh, itu 48 yang tadi. Yang solusi tadi.
Coba kita cari kesimpulan. Nah, ini kesimpulan kita lihat ya. Nah, ini kesimpulannya. Ini yang satu, teknik guru dalam menangani anak hiperaktif. Apa satu, menempatkan anak hiperaktif di bangku paling depan. Menegur kalau anak hiperaktif berbuat kesalahan. Kemudian 3, sudah cukup. Nah, di kendala, lalu ada solusi. Coba solusi. Solusi yang harus dilakukan guru yaitu diutamakan adalah kesabaran, memberikan tugas layanan khusus, kemudian mengatur posisi duduk seperti menempatkan anak hiperaktif di depan berdekatan dengan guru. Jadi ini saya kira dibuang saja ini. Solusi ini. Lebih baik dicari yang lain. Nah, misalnya kendalanya apa tadi? Kendalanya ini. Kendala anak kabur, ngamuk. Nah, seperti saya katakan, kalau sudah ada yang ngamuk, guru kelas nggak bisa lagi nangani ini kayaknya. Maka solusinya diserahkan kepada guru pendamping misalnya. Nah, itu. Jadi tidak doubling. Jadi solusinya kepada anak ini diserahkan guru pendamping. Jangan dipaksa-paksa guru kelas, dia nggak mampu, nggak punya ilmu. Karena bukan dari PLB misalnya. Nah ini. Ya, jadi itu yang saya sarankan. Kalau yang lain, ya silakanlah, saya kira mungkin ada Bu Saada, gimana? Pertanyaan Bu Saada, Pak, di bagian chat, Pak. Beliau kayaknya bermasalah nih. Oh ya, di bagian chat sudah ada. Ya, silakan si Anu melihat si ini. Silakan si Ramadhaniati untuk menjawabnya di chat katanya. Bagaimana? Bisa lihat? Dibacakan dulu nih ya ininya, pertanyaan Ibu. Nah, Ibu coba ceritakan di sana, ceritakan keadaan sekolah di sana dan alasan pemilihan sekolah tersebut sebagai tempat penelitian. Ya, jadi kamu diminta Ibu Sada untuk menceritakan keadaan di sekolah. Nah, artinya ini lokasi penelitian. Silakan itu di chatnya ya. Silakan dijawab. Jadi SDN Banwanyar 4. Jadi SDN Banwanyar 4 Masin adalah salah satu sekolah inklusi di Banjarmasin. Sekolah ini didirikan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 1975 yang beralamat di Jalan Banwanyar, Kecamatan Banjarmasin Timur. Pada tahun 2000, Dinas Pendidikan menetapkan SDN Banwanyar 4 Banjarmasin sampai sekarang. Alasan saya memilih sekolah di situ karena di SDN Banwanyar 4 Banjarmasin ini juga termasuk ke dalam kriteria yang mana sesuai dengan tujuan dari permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, SD Banwanyar 4 ini juga sangat cocok dijadikan tempat penelitian karena dengan adanya penelitian dari mahasiswa, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah dasar tersebut bisa terperhatikan oleh masyarakat luas dan pemerintah. Contohnya saja waktu itu saya ke sana ada satu ruang sekolah yang kurang layak untuk dipakai, tetapi memakai itu di halaman sekolah juga banjir, terus banyak ditumbuhi rumput-rumput panjang dan kemungkinan saja bisa saja seperti itu ada binatang yang bisa membahayakan murid-murid di sana, seperti itu. Ya, jadi gini, pada saat kamu menggali data, ini lelet dia sudah, itu daring atau luring? Ini pertanyaan Ibu Sada kan pada saat proses pembelajaran, ada berapa guru yang hadir? Wah. Itu pada saat daring, Pak. Jadi gimana jawabannya? GPK-nya ada nggak hadir? Ada. Anak hiperaktif apa, Pak? Coba kamu lihat di chatnya itu ada. Kamu buka chat enggak? Punya Ibu Sada. Waktu itu ulun observasi hanya ada 5
5 guru yang hadir. Karena waktu itu Sebentar, ini pertanyaannya, pada saat proses pembelajaran ada berapa guru yang hadir? Kamu saat observasi ya? Mau cari? Kayaknya sudah memahami atas pertanyaan Bu Saadah. Iya, mungkin ini gini. Saya mau tanya ke si Nora Madani bahwa kamu proses pembelajarannya kemarin daring ya? Atau yang dimaksud apa nih Bu Saadah nih? Memang daring, kayaknya daring, ini kan masa pandemik ini kemarin. Cuma pas saat pandemik ini melihat siswanya lari katanya. Larinya kemana Bu Saadah? Tapi ada yang dia berceritakan tentang halamannya, rumputnya tinggi, apa segala macam. Berarti peneliti melakukan ini Pak, melakukan observasi ke sekolah. Observasi ya? Di sini dituliskan dia juga, dia melakukan observasi. Oh, observasi ke sana melihat. Dia melihat juga ke sana. Oh, berarti pada saat proses belajar mengajar? Ada, berarti dia Ada. langsung, ya. Kalau dilihat dari tulisannya ada, dia melihat langsung. Mohon Ramadhaniati, saya mau tanya, proses belajar mengajarnya daring luring? Mungkin ini Pak, dia melakukan wawancara saja dengan pihak gurunya. Ya. Kalau proses pembelajarannya mungkin dia tidak melihat situ. Kalau di sini dia hanya berupa wawancara kan? Wawancara aja. Ya. Iya. Nah mungkin itu pengalaman yang lalu saya kira ya. Pada saat Iya. pengalaman yang lalu, proses pembelajaran kan nggak ada terjadi nih. Iya. Jadi Terus mungkin berdasarkan wawancara aja dia temukan dari wawancara. Halo, Nora Madaniati, gimana nih? Nggak ada suaranya kamu? Komen-komennya apa? Nah, ini terkunci lagi nih. Kayak apa ini? Ini bingung. Inggi waktu itu. Halo Pak. Ya. Inggi Pak, waktu itu tuh karena observasi tidak memungkinkan, karena pembelajaran itu daring, jadi ulun mengambil. Ya, kalau ini tidak memungkinkan lagi, mungkin kita cukupkan saja. Halo, Nora Madaniati. Kayak apa Bu Nana, kita cukupkan aja ya, Bu Nana ya. Mungkin ini Pak, kepada Nur Ramadhaniati mungkin perlu kamu sudah menceritakan tadi segala macam solusi dan sebagainya. Kalau bisa ditambahkan di penelitian kamu ini di belakang ini kan saran yang kamu tulis saran cuma ini aja gitu loh. Kalau bisa tambahkan aja yang kamu sebenarnya di pembahasan itu sudah kamu buat, cuman tidak kamu sampaikan di kesimpulan. Padahal sayang sekali kan, padahal kamu udah bahas di pembahasan, tapi di kesimpulan tidak kamu masukkan lagi. Nah mungkin itu ya Pak yang penekanan di ulunnya. Jadi dia di sini. Nah ini bergabung sudah si Nora Madaniatinya. Nah ini bagus nah. Bagus ini. Jadi ini ya jadi Nur Ramadhaniati, pada penutup itu kamu sudah menjelaskan ada 3 poin ya kalau tidak salah. Teknik yang dilakukan guru yang kamu dapatkan dari sekolah SD Banua Anyar 4 itu ada 6 teknik ya kamu yang dapatkan begitu kan? Nah, kemudian yang kedua kendala yang dialami guru dalam menghadapinya. Nah, di sini kan tadi bisa aja kamu masukkan bagaimana kamu ada di dalam pembahasan kamu ada menceritakan tapi tidak kamu masukkan ke dalam penutup gitu loh. Jadi di sini kesannya kayak copy paste antara poin 1 dan poin 2. Nah, pada solusi atau saran, nah di sini kamu hanya menyampaikan bahwa bagi guru sebaiknya membuat jadwal terkait dan macam-macam tadi di sini ya di dekat guru agar anak interaktif lebih fokus. Padahal tadi Pak Abidin ada menyampaikan. Nah, saran yang berupa adalah guru jangan memaksakan untuk melakukan tindakan, tapi dengan melibatkan guru pendamping kan itu bisa jadi saran. Kamu bisa tuliskan di saran itu.
gitu loh. Jadi dalam hal ini sebenarnya di pembahasan itu banyak sekali yang kalian bisa jadikan saran. Jadi akhirnya yang muncul cuma ini aja, dan ini membuat hasil penelitian kamu terkesan kayak tidak kayak sempit gitu loh. Jadi seperti itu Pak Bidin. Ya. Terima kasih Bu Nana. Saya hanya mempertegas yang dikatakan Bu Nana, saya tadi juga mengatakan. Jadi gini, kalau kita mau membuat saran itu sebenarnya munculnya dari hasil penelitian yang dibahas. Nah, begitu dibahas dengan menggunakan teori dan sebagainya, nah di situ akan muncul saran nanti. Nah, sarannya diambil dari sana, ya. Misalnya kayak tadi bahwa anak yang bukan main sudah ruwetnya, guru kelasnya nggak bisa. Nah, serahkan. Nah, berarti menurut siapa nih harus diserahkan ke guru pendamping? Pasti ada teori. Kenapa? Ada teori mengatakan mungkin dari siapa bahwa kalau anaknya itu sudah kelewatan, guru kelas nggak mampu, makanya harus diserahkan karena dia yang lebih menguasai. Nah, itu menurut teori kan ada. Nah, lalu itu bisa masuk di saran bahwa oh ini nanti masuk ke guru pendamping. Nah, ada yang lain mungkin ada juga, saya kira yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi itu. Bu Sada belum keluar suaranya, nggak bisa. Nah, ada suaranya Bu Sada. Bu Sada, halo. Speakernya. Nah, mau itu Bu Sada? Mau. Halo? Mau Bu Sada, tapi anu punya ilmu kanuragan 2 muncul. Ya. Ada yang mau disampaikan sedikit Bu Sada kalau memang mau ada? Nah, ada pulang Bu Sada. Ada pulang. Jadi saya kira gini aja dah. Kita akhiri aja lah Bu Sada, nanti kita bisa menyimpulkan. Baik Ibu-ibu sekalian, terima kasih pada Bu Nana, Bu Saadah, walaupun ini kondisi yang ada yang kurang nyaman karena sinyal-sinyal ini, ya, tapi saya kira tetap berjalan. Terima kasih semuanya, dan mohon Nur Ramadhani nanti bisa diperbaiki ya sesuai saran supaya apa? Ini jangan sampai bermasalah. Terutama yang tadi. Nah, ini mungkin saya mau tanya sekali, kenapa itu kok di kelas 3 itu justru 3 dan 4 udah 5 GPK-nya kok malah nggak ada gitu? Iya, betul. GPK yang mana Pak? Saya tadi di tabel tadi nggak sinkron tuh. Nah, apa bisa memberi penjelasan nggak? Karena Pak Ai, waktu itu Ulun dapatnya dari profil data sekolah yang diberikan oleh guru kelas yang waktu itu Ulun wawancarai. Jadi Ulun sesuai itu Pak Ai mencatatnya itu. Nah, jadi ya dicek lagi jadi itu di saran kamu nanti. Jadi itu dilihatin mungkin ya supaya jangan bermasalah gitu kan. Mungkin aja itu yang lalu, bisa aja data beberapa tahun yang lalu di kelas 3 misalnya nggak ada GPK-nya atau apa gitu. Nah, sehingga di sana juga nggak ada. Jadi GPK itu menyesuaikan dengan kelas yang ada ABK-nya. Kalau ABK-nya nggak ada, maka GPK-nya juga nggak ada. Buat apa dia? Apa yang mau dilakukan? Nah, jadi ini kemudian menurut aturan lagi. Ini saya nggak tahu nih, sekolah ini berarti nggak menerapkan aturan ini. Coba di kelas 4, itu ABK-nya ada 6. Padahal jumlah siswa itu berapa di kelas itu? Maksimal kalau menurut aturan itu 38. Nah, itu 38. Dan maksimal 10% ABK itu ada di kelas. Jadi kalau ini ada 6, itu sekolah itu nggak memenuhi aturan. Nggak boleh ini. Ini nggak boleh ini. Nggak mampu sekolah melaksanakan di kelas ada 6 ABK. 2 ABK saja kalau ada di kelas, itu kalang kabut guru. Apalagi 6 ini. Nah, 4. Nah, itu kalang kabut, ini nggak mungkin ini. Nah, ini berarti ya kita bukan ranah kita untuk menyarankan sekolah ini tidak boleh sampai 4 dan 6. Paling 3 di kelas itu banyaknya. Ini 6. Nah, itu nggak sesuai aturan.
sebenarnya kan 10% maksimal. Nah, tapi oke lah, enggak apa-apa, ini kritikan nanti sekolah. Yang penting punya kamu tadi harus diklopkan. Nah, gitu ya. Ya, saya kira itu Ramadhaniati. Terima kasih. Silakan saudara tutup ujiannya punya kamu ya. Silakan kamu nutup untuk kamu. Nanti keluar dari link ini. Ucapan terima kasih juga ya pada semua karena ini terakhir. Terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Abidin Syah dengan Ibu Saada Erliani serta dosen penguji Ibu Nana. Terima kasih banyak atas saran dan kritiknya. Dan Bapak Saupi juga. Ya, terima kasih. Sebesar-besarnya. Itu saja, Pak. Ya, sudah ya. Okay. Terima kasih Nana. Silakan Anda keluar dari link ini ya. Silakan. Kami ada ini rapat lah sebentar. Ya, silakan keluar dulu.